Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 14 Oktober 2023. Dianya siapa, boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia hari ini seperti apa. Snake, ascending, abundance, cupid arrow, and camera. Oke. Nampaknya orang ini tuh menghadirkan pihak lain ya. Jadi kamu itu ada pesaingnya untuk merebutkan dia, untuk mendapatkan dia. Ya bisa jadi dia ini memang banyak menghadirkan opsi lain selain kamu. Akhirnya kamu di sini harus berkompetisi untuk merebut dia dengan yang lainnya ya, dengan apa namanya, orang-orang yang lainnya gitulah. Ribet amat aku ngomongnya ya, seperti itu. Tapi karena di sini ada ascending ya, jadi aku lihat ketika dia menjalin dengan yang lainnya, ada aja halangan, rintangan, akhirnya satu persatu dari mereka itu gugur ya, gugur untuk bisa sukses ngejalin hubungan sama si dia ini. Akhirnya wanita-wanita lainnya ya, kalau misalkan dia pria, wanita-wanita lainnya itu nggak ada yang sukses menjalin hubungan dengan dia. Nah, di sini dia akhirnya banyak belajar ya, banyak belajar dari apa yang pernah dia lakukan bersama si wanita-wanita lain ini, dari hubungan-hubungan dia yang kemarin dengan wanita-wanita itu. Dia banyak belajar, dia banyak apa namanya, banyak menganalisa diri. Kalau menganalisa diri itu apa namanya, introspeksi diri ya, introspeksi diri. Dan kenapa sih ya kok ngejalani dengan banyak wanita di luar sana, padahal banyak sekali kan opsi-opsi lain, wanita-wanita lain yang menjalin hubungan dengan dia, tapi kok nggak berhasil ya. Banyak faktor ya. Akhirnya dia belajar, oh ternyata aku kesalahannya ada di sini. Kenapa ini tidak berhasil? Karena ada masalah di sini, seperti itu. Akhirnya di sini ada new fase ya. Ada fase baru yang akhirnya terjadi antara kamu dengan dia nih, preparing for union. Dia akhirnya kembali lagi sama kamu, dia balik lagi sama kamu ya, dia bersatu kembali dengan kamu, dia datang lagi ke kamu. Seperti itu. Abundance ya, tetap positif, berpikir positif aja ya. Bahkan di sini dia juga tetap berpikir positif dengan apa yang telah terjadi, dan sekarang tuh ya ternyata hanya kamulah pilihan dia, hanya kamulah yang dia bisa tuju gitu ya, ya cuman kamu. Jadi di sini dia sekarang tuh udah deh ngelakuin aja, atau menjalin hubungan dengan yang bisa dia jalin aja gitu. Dan dia lihatnya ya kan pilihannya cuman
entah kamu ini pilihan terakhir dia karena dia udah nggak ada list lagi untuk ngejalin hubungan dengan yang lainnya gitu ya, list dia udah habis gitu ya dengan pilihan-pilihan lain, dengan wanita-wanita lain di luar sana. Jadi list wanita-wanita dia itu udah habis mungkin ya, dan nggak ada yang berhasil, dan mungkin kamulah orang terakhir yang bisa dia tuju ya. Jadi kamu adalah pilihan terakhir dia. Di sini ya dia tetap berpositif thinking ya, nggak 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 menjadikan kamu apa ya, bukan menjadikan kamu sisa ya, bukan, tapi karena ya, dilihat dia itu ya udah kok dari yang kemarin-kemarin kok nggak ada yang sukses, dan kok ya peluangnya cuman ada di kamu lagi, ya udah gitu, berarti memang takdir menginginkan dia bersatu laginya cuman sama kamu kayak gitu. Jadi di sini dia tetap mempertahankan pola pikir yang positif ya. Jadi dia nggak menganggap kamu sebagai sisaan atau pilihan terakhir, yang maksudnya tanda kutip ya, pilihan terakhir yang terpaksa, no, enggak, tapi karena dia melihat peluangnya ya kok menujunya ya ke kamu kayak gitu. Jadi di sini dia memanifest kebahagiaan dia, ya udah deh, bukan ya udah deh, tapi ya dia memanifestkan kebahagiaan dia cuman sama kamu gitu ya. Jadi ternyata dia itu bisa mendapatkan keberlimpahan, dia bisa mendapatkan sisi positifnya ya dari kegagalan dia dengan hubungan yang kemarin ya. Ternyata keberuntungan dia, kebahagiaan dia, keberlimpahan yang dia dapatkan itu ya cuma ke kamu, dari kamu dan untuk kamu ya. Jadi ya ke arahnya cuman ke kamu lagi kayak gitu. Ya udah, bukan tanda kutip dia kayak apa ya, kayak kamu sisaan gitu, enggak ya, enggak, bukan kayak gitu, tapi ya karena ternyata takdir itu menginginkannya ya dia bersama kamu kayak gitu. Jadi dia itu dikasih jalannya ya ke arahnya kamu doang kayak gitu, yang lainnya disingkirkan oleh semesta kayak gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa kamu itu apa namanya, pelarian dia. No, bukan, kamu itu bukan pelarian dia. Memang tujuan semesta itu memberikan pelajaran ke dia ya, memberikan apa namanya, pengalaman ya, pengalaman, dan memberikan pengertian ke dia bahwa ya dalam hubungan tuh memang harus ada sama-sama yang berjuang gitu. Kalaupun memang kamu dia sukanya sama kamu, ya diperjuangin, jangan malah melipir ke sana sini kayak gitu ya. Nah, karena dia tidak berprinsip, dia tidak jujur dengan perasaannya ya, makanya disingkirkan semuanya itu. Oke, dia dipersatukan dengan si A B C D E sampai Z, aku nggak tahu berapa banyak. Nah, setelah dia lakonin, setelah dia jalanin, ternyata nggak ada yang berhasil ya, karena perasaan dia itu cuma sama kamu nih, Cupid Arrow ya. Jadi perasaan dia, cinta dia itu cuman ke kamu doang kayak gitu. Jadi ya harusnya jujur aja gitu ya, memang harusnya dari awal pertahanin kamu aja, jangan main ke sana sini kayak gitu. Akhirnya ya, tapi itu semua jadi sebuah pelajaran yang positif ya, menjadi suatu pengalaman juga bagi dia, agar tidak suka bermain hati. Nah, dari sekian banyaknya nih pasangan yang dia jalani ya, hubungan yang dia jalani dengan pasangan yang kemarin-kemarin, dia kan banyak juga akhirnya mendapatkan balasan dari tindakan dia. Dia menyakiti kamu, ternyata dia menjalin dengan yang lain, akhirnya dia juga kena karmanya seperti itu. Akhirnya dia yang dapat pelajaran dan pengertian tentang hubungan kalian ini ya. Ternyata ya koneksi kalian itu begitu besar, begitu kuat kayak gitu. Nah, bahkan di sini aku lihat ya,
karena dia udah sadar ternyata tidak ada yang berhasil dengan pilihan-pilihan dia yang kemarin-kemarin, ya dia akan datang ke kamu menawarkan cinta kembali. Bahkan di sini datangnya tak terduga ya. Kamu nggak kepikiran tuh dia bakalan datang lagi, tahu-tahu ada dapet deh pesan dari dia, taunya dia nelpon kamu, taunya dia datang ke hadapan kamu secara fisik gitu. Intinya ini surprise banget dia datangnya. Tidak kamu duga-duga ya. Tahu-tahu dia hadir gitu aja tanpa ada pemberitahuan ya. Oke, ini benar-benar sebuah pertemuan yang mengejutkan bagi kamu. Bahkan di sini kamu saking surprise-nya ya, kamu surprise banget, kamu terkejut banget dia tiba-tiba datang sampai kamu tuh merasa ragu, nih orang ngapain nih, mau ngapain nih, kayak gitu ya, sampai kamu berpikir seperti itu. Saking ininya ya, kagetnya kamu sampai kamu itu meragukan dia meragukan dia ngapain nih datang, bener nggak nih orangnya, kayak gitu. Oke, ada kamera. Dia udah belajar ya, belajar dari masa lalu dia, dari hubungan-hubungan dia yang kemarin, dari apapun ya, dari masa lalu dia yang membuat banyak sekali memori, membuat banyak sekali pengalaman di dalam percintaan dia gitu ya, banyak sekali. Nah, dia udah belajar dari itu, dia udah mendapatkan pelajarannya, dia sudah akhirnya paham ternyata ya cuman kamulah orang yang dia tuju. Dan ya udah, yang berlalu biarlah berlalu. Sekarang tuh dia udah mikirnya kayak gitu aja, udah yang dulu-dulu udah menjadi sebuah kenangan gitu, dan ya udah gitu ya, nggak akan dia sesali, nggak akan dia nggak akan dia ingat-ingat lagi ya, cukup untuk menjadi kenangan aja bagi dia. Jadi apapun yang pernah terjadi di masa lalu dia, sekarang itu udah menjadi kenangan aja gitu. Oke. You speak to me through the music. Jadi kamu ini orangnya mungkin memang puitis atau memang suka musik ya. Jadi kamu itu kalau gini, dia sampai paham banget ya. Kamu itu kalau berbicara tuh lewat musik. Jadi apa mood kamu hari ini itu tinggal ngedengerin aja, kamu hari ini ngedengerin lagu apa. Kalau kamu ngedengerin lagu yang galau-galau ya berarti kamu lagi galau, kalau lagi yang melo-melo ya berarti kamu lagi melo, kalau kamu lagi seneng yang lagu-lagu yang ceria gitu ya, bahagia ya, kamu berarti lagi bahagia. Jadi kamu berbicara dengan aku itu lewat musik gitu ya. Jadi dia tahu gimana perasaan kamu, itu tinggal ngedengerin aja, hari ini kamu ngedengerin lagu apa. Nah itu suatu ungkapan dari kamu terhadap dia, dan dia tahu itu. Just being near you is intoxicating, kata dia. Hanya di dekat kamu itu udah ngebuat dia ngerasa candu banget, ngerasa ketergantungan banget, ngerasa terbuai gitu ya. Makanya di sini dia balik lagi sama kamu ya, setelah dia udah menjalani dengan banyaknya pasangan ya, dengan banyaknya orang, entah berapalah ya, aku nggak tahu, tapi intinya kayaknya banyak sih. Jadi ternyata ya cuman di dekat kamu loh dia itu ngerasa candu banget, dia ngerasa terbuai banget kayak gitu. I wish I had treated you better, kata dia. Aku berharap aku bisa
memperlakukan kamu lebih baik lagi, kata dia kayak gitu. Ya, jadi dia masih berharap banget kamu mau memberikan dia kesempatan ya ngejalin hubungan lagi dengan dia kayak gitu. I wish I could share my good news with you. Aku berharap aku bisa berbagi cerita baik ya, berbagi kabar baik dengan kamu. You came closer than anyone, kata dia. Karena ini salah satu ya yang ngebuat dia kelepek-kelepek sama kamu, itu ngebuat dia cinta banget sama kamu, yang ngebuat dia terkesan banget sama kamu, karena kamu itu lebih mengerti dia, karena kamu itu lebih tahu tentang dia, karena kamu itu lebih dekat dengan dia. Oke, mungkin gak secara fisik lebih dekat ya, tapi maksudnya gini, tanpa dia harus berkata kata panjang tentang siapa dia, tentang bagaimana si dia ini gitu ya, kamu udah tahu duluan gitu ya, kamu lebih mengenal dia gitu, tahu kamu itu udah paham tentang dia. Nah, itulah yang membuat dia merasa terbuai sama kamu, merasa apa ya, dia kayak teristimewa gitu aja ya sama kamu, itu kayak menjadi orang teristimewa ya. Dia itu kamu anggap sebagai seseorang yang teristimewa, makanya di sini kamu sampai seteliti itu, sedetail itu, paham, tahu tentang dia, bahkan belum dia ngomong dia itu orangnya seperti apa, kamu itu udah tahu duluan, kamu udah paham duluan tentang dia kayak gitu. Oke, kita lanjutin dengan tarotnya ya. Akan seperti apa cerita dari tarot ini? Kartu Four of Wands ya, nampaknya kalian ini memang sudah berakhir hubungannya. Terus juga ini karena ada apa, tidak restunya keluarga ya, ada tidak mendapatkan restu dari keluarga, sehingga kalian ini merasa terasingkan di lingkungan keluarga dia, ataupun dia terasingkan di keluarga kamu. Intinya ada dari pihak keluarga kalian yang tidak merestui hubungan ini. Nah, kalau misalkan kalian sudah berpisah, terus itu kalian masih single nih, masih sendiri ya. Aku lihat di sini kalian ada keinginan untuk balikan ya. Nih kan dia ini pengen balikan sama kamu, pengen datang lagi sama kamu. Terus ya mungkin tapi aku nggak lihat dari sisi kamu ya, aku ngeliat dari sisi dia aja. Sebenarnya itu bukan suatu ide yang baik sih ya, bukan suatu ide yang baik ya. Tapi oke, ini baru satu kartu ya, nanti kita lihat kartu berikutnya. Ada Five of Cups-nya reverse. Oh, begini ceritanya. Jadi kamu ini pasangan sahnya ya, aku lihat. Kalau misalkan kalian belum menjadi pasangan sah ya, kamu memang soulmate dia, kamu adalah orang yang memang ada di hati dia, tapi dia bermain hati di luar sana ya, sama dengan cerita itu tadi ya. Dia bermain hati di luar sana. Nah, kemudian dia ini ternyata tidak mendapatkan restu dari selingkuhannya, dari keluarga dari selingkuhannya, aku lihat ya.
dia tidak mendapatkan restu dari mereka. Kemudian akhirnya mereka si dia ini mau balikan sama kamu. Nih ada kartu rekonsiliasi. Sebenarnya juga itu bukan ide yang bagus sih ya, cuman aku lihat di sini dia kekeh banget pengen balikan sama kamu ya, pengen balikan sama kamu karena ya itu tadi, dia nggak ada yang berhasil dengan selingkuhannya dengan pihak-pihak yang lainnya, itu nggak ada yang berhasil. Akhirnya dia balik lagi sama kamu, dia kekeh nih ya, padahal dia udah melukai hati kamu, dia udah nyelingkuhin kamu, entah udah berapa kali kelakuan dia seperti ini gitu ya. Nah dia kekeh pokoknya pengen rekonsiliasi lagi dengan kamu, pengen unian lagi dengan kamu, pengen menjalani hidup lagi, hidup berumah tangga ataupun menjalin hubungan lagi dengan kamu. Dia kekeh banget di sini ya. Dia sadar sih, dia tahu kalau dia udah nyakitin kamu, tapi gimana ya, ternyata apa pilihan dia yang kemarin-kemarin itu ternyata nggak ada yang berhasil gitu. Jadi ternyata ya cuman ke kamulah tujuan akhir dia, pilihan terbaik dia ya, dan memang jalannya itu diarahkannya cuman ke kamu lagi dan kamu lagi kayak gitu ya. Dia dikembalikan lagi ke kamu, pergi. Jadi kemarin tuh sempat pergi ya dibalikin lagi ke kamu, sempat pergi lagi dibalikin lagi ke kamu, bahkan sampai saat ini ya. Jadi dan kenapa sih gitu ya, kenapa sih dia itu udah punya kamu, perasaan dia, hati dia ya, perasaan dia itu cuman untuk kamu, tapi kok masih bermain dengan pihak lain gitu ya, selingkuh dengan pihak lain. Karena di sini dia itu pengen nyari pasangan yang lebih sempurna dari kamu ya. Dia berharap dia itu bisa menemukan wanita di luar sana yang lebih perfect dari kamu. Jadi sebenarnya kamu itu udah perfect loh, kamu itu udah perfect, tapi dia pengen punya pasangan yang lebih perfect lagi dari kamu ya. Makanya di sini dia menjalin hubungan dengan yang lainnya itu, dia nyari-nyari. Makanya aku bilang tadi, dia ini selingkuh ini opsi-opsi di luar sana, list wanita yang pernah menjalin hubungan sama dia itu banyak ya, karena itu dalam pencarian gitu ya, dalam pencarian untuk mencari pasangan yang lebih perfect dari kamu. Sayangnya tidak dia temukan ya. Aku lihat di sini dia tidak menemukan wanita yang lebih perfect dari kamu gitu. Akhirnya dia hanya mendapatkan kesedihan, kesengsaraan, pengkhianatan, sakit hati, patah hati ya. Makanya di sini ya mentok-mentok balik lagi ke kamu, datang lagi ke kamu ya, karena ya gimana ya, perasaan dia itu memang cuman untuk kamu, dan memang kalian itu ditakdirkan bersama gitu ya. Jadi mau kemanapun dia pergi ya, menjalin hubungan dengan banyak wanita ya, nggak ada yang berhasil. Karena ya itu tadi, toh di dunia ini pun nggak ada manusia yang sesempurna itu gitu, pasti akan ada kurang-kurangnya gitu ya. Nah dia tapi berharap bisa mendapatkan wanita yang lebih sempurna dari kamu ya, dan itu ternyata gugur ya, ekspektasi dia gugur, ekspektasi dia tidak tercapai ya, karena nggak ada ya kan manusia yang sempurna banget. Nah akhirnya di sini dia rekonsiliasi, balikan lagi sama kamu. Aku lihat ya, dia balikan lagi sama kamu nih, pengen ngejalin hubungan yang baru lagi dengan kamu. Dia akan meninggalkan kenangan-kenangan dia dengan si mantan dia ini, barisan para mantan ya. Dan ini dia ingin mengulang hubungan kembali dengan kamu. Ini hubungan yang baru ya, aku lihat dengan kamu. Jadi benar-benar dia nggak ingin lagi yang melakukan yang seperti ini. Dia benar-benar pengen mencurahkan hati dia sama kamu,
mengeksplor lagi diri dia padamu. Bahkan di sini dia akan menceritakan banyak berita-berita baik yang berbagi cerita lebih tepatnya ya. Dia akan berbagi cerita baik ya dengan kamu. Dia benar-benar akan ya mencurahkan kehidupan dia selama ini ke kamu dan kehidupan dia sekarang dan kedepannya sama kamu. Aku lihat di sini. Walaupun aku lihat di sini dia sempat bimbang, sempat ragu karena karena masalah ya, karena masalah yang pernah dia lakukan ke kamu kemarin itu kan. Jadi kayak aduh, apakah kamu akan menerima aku lagi, apakah kamu akan memaafkan aku lagi ya. Karena aku lihat di sini kalian sempat perang dingin ya, perang dingin, benar-benar yang udah nggak mau sama-sama peduli ya, sama-sama menarik diri gitu. Bahkan mungkin saat dia datang pun kamu pun masih kayak agak ogah-ogahan gitu nanggepin dia ya. Masih ada rasa-rasa hawa-hawa dinginnya kamu terhadap dia. Tapi di sini aku lihat kalau misalkan dia sudah datang, berarti dia sudah yakin sama kamu. Memang kamulah orang yang dia tuju. Dan memang selama dia menduakan kamu ya, dan selama dia punya pilihan lain, ternyata itu menjadi masalah ya, masalah yang beruntut gitu. Jadi bahkan sampai kehilangan kamu, abis itu nanti kehilangan juga si selingkuhannya. Jadi masalah dia nggak berhenti. Jadi setiap dia melakukan perselingkuhan, setiap dia melakukan tindakan manipulatif sama kamu ya, masalah dia akan terus ada ya. Walaupun memang setiap manusia pasti akan selalu ada masalah ya, tapi masalah dia ini akan terus beruntun gitu ya, kayaknya nggak habis-habis gitu ya. Masalahnya krusial ya, ini lagi dan membesar lagi masalahnya, padahal cuman masalah perselingkuhan, tapi akhirnya ya melebar. Makanya di sini dia sempat ragu untuk mengambil keputusan ya, karena dia takut nanti ketika dia pengen datang lagi sama kamu akan membeberkan ya, membeberkan keburukan dia gitu. Kamu akan marah-marah gitu ya, kamu akan meluapkan emosi ke dia. Dia takut itu ya, takut tidak diterima olehmu, malah dapet cacian makian dari kamu kayak gitu. Tapi aku lihat di sini kalau misalkan dia sudah datang, berarti dia sudah yakin bahwa dia bisa gitu ya meluluhkan hatimu lagi. Dia bisa membuatmu percaya lagi sama dia kayak gitu ya. Entah kamu benar-benar bisa yakin sama dia atau kamu akan percaya lagi sama dia, itu keputusannya ada di kamu ya. Tapi intinya memang dia sempat ragu, tapi ya gimana, ternyata setiap dia menjalin hubungan dengan pihak lain atau menduakan kamu atau nyelingkuhin kamu, di sini masalah dia itu nggak ada habisnya. Selalu aja ada banyak masalah, dia itu selalu ada aja masalahnya gitu ya. Dan Four of Swords ya, memang cara kalian ya untuk lebih dekat, untuk lebih memperkuat koneksi, memperkuat perasaan kalian, agar tidak mudah tidak mudah gampangnya hilang perasaannya begitu saja atau mudah melepaskan. Memang cara kalian itu ketika kalian stres dengan hubungan ya, apalagi tindakan dia ini kan selingkuh mulu, dan ngebuat kamu lelah, ngebuat kamu terluka, memang caranya itu memang harus berpisah. Tapi perpisahan itu bukan berarti benar-benar untuk mengakhiri hubungan, bukan, tapi memang untuk menghilangkan rasa stres dari kedua belah pihak dalam hubungan.
kemudian dari perpisahan ini nantinya ya, seiring berjalannya waktu kalian akan lebih paham tentang perasaan masing-masing kayak gitu. Jadi gini, kalau dia selingkuh terus pisah nih sama kamu, terus dia kan mendapatkan pelajaran ya, dia selalu mendapatkan masalah. Nah dari situ dia nanti akan dapat karmanya. Setelah dapat karma dia akan belajar, dia akan paham, oh ternyata nggak gini caranya menjalin suatu hubungan percintaan ya. Setiap aku menyakiti kamu, pasti aku juga akan tersakiti gitu ya. Padahal dia tahu, dia sadar bahwa orang yang ada di hati dia itu cuman kamu gitu, tapi malah dia hilap mata, dia nafsu gitu ya, main dengan yang lain, menjalin hubungan dengan yang lain. Akhirnya dia sadar gitu ya, sadar, oh ternyata memang perasaanku itu kuatnya ke kamu kayak gitu. Dan begitupun kamu, ketika kamu pisah dengan dia, oke, jadi kamu bisa belajar ya, semakin kesini ya, kamu itu semakin lebih dewasa jadinya. Oke, memang semua itu nggak bisa dipaksakan. Kalau misalkan memang menjalin hubungan dengan dia justru malah melelahkan, justru malah membuat kamu stres, justru malah membuatmu terluka, ya mau nggak mau harus ikhlas melepaskan kayak gitu. Jadi sekarang ini kamu nggak memaksakan segala sesuatunya gitu ya. Jadi kamu lebih sekarang menjadi orang yang lebih dewasa, lebih mengikuti apa kata Tuhan kayak gitu ya. Tuhan menginginkan kamu berpisah, oke, gitu. Jadi intinya di sini kamu tidak kekanak-kanakan, kamu lebih berpasrah ya, lebih berpasrah pada keinginan dan maunya Tuhan kayak gitu ya. Memang sebenarnya tujuan manusia itu seperti itu sih ya, tidak boleh memaksakan sesuatu ya, semua itu ada jalannya. Jadi memang jalan yang terbaik itu jalannya Tuhan kayak gitu. Jadi kamu diajarkan seperti itu ya. Nah dari keikhlasanmu ini akhirnya kamu mendapatkan apa yang lebih baik ya. Kalau memang kamu ditakdirkan dengan dia, ya buktinya dia datang lagi gitu ya. Kalau misalkan kamu bukan ditakdirkan dengan dia, pasti Tuhan akan memberikan jalan yang lebih baik kayak gitu ya. Jadi intinya memang ini cara ya untuk membuat kalian belajar untuk memahami perasaan satu sama lain dan lebih memperkuat perasaan satu sama lain dengan cara yaitu ya dipisahkan agar kalian nggak stres ya, nggak stres di hubungan ini ya. Mungkin hubungan kalian itu monoton, jadi sering banget ngerasa lelah, sering banget ngerasa capek dengan hubungan ini gitu, karena nggak ada tantangannya ya. Kalian menjalani hubungan ini tuh akhirnya ya dia cari yang lain, cari tantangan lain kayak gitu ya. Jadi semakin kalian dipisahkan, semakin kalian akan mengerti perasaan satu sama lain, semakin kuat rasa ingin memiliki, dan seiring berjalannya waktu kalian akan ada perasaan ingin memegang erat ya hubungan ini kayak gitu sih. Ini memang pelajaran yang berharga ya buat kalian, walaupun memang prosesnya lama, panjang, tapi memang endingnya bagus ya. Ini buktinya dia datang lagi gitu dengan keyakinan bahkan ya, padahal dia udah banyak ngelakuin kesalahan sama kamu, taunya dia yang dengan keyakinan dia datang lagi ingin menjalin hubungan dengan kamu. Oke, keputusannya silahkan kalian putuskan sendiri mau seperti apa. Tapi untuk pembacaan kali ini deh, aku pengen ngasih satu ya, ada whisper for your love ya. Jadi nanti kalau misalkan dia datang, sebaiknya tindakan kamu seperti apa ya, apakah harus menerima dia atau harus tarik ulur lagi gitu ya. Oke, aku akan ambil satu kartu ya, oracle, untuk gimana sih kalian harus bersikap, bagaimana sih tindakan kalian ya.
Oke. Do something for someone, ya. Oke, give your attention to another, ya. Jadi oke, boleh kok, silahkan untuk welcome sama dia, silahkan untuk berbaikan sama dia, silahkan kalau kalian mau menjalani atau memperjuangkan dia lagi, atau mempersilahkan dia lagi menjalin hubungan dengan kamu. It's okay, ya, karena di sini pesannya ya do something for someone, ya. Jadi udah lakuin aja gitu ya, lakuin aja, nggak apa-apa kok gitu ya. Untuk mempersilahkan dia masuk lagi ke dalam percintaanmu, dalam kehidupan asmaramu, boleh kok ya, silahkan aja. Inilah pesannya. Tapi kalau misalkan kalian kekeh, enggak aku udah sering banget disakitin sama dia kayak gitu ya, kamu mungkin ya masih keras kepala, teguh pada pendirianmu ya, lebih tepatnya teguh pada pendirianmu, teguh pada prinsipmu, yang nggak mau lagi menerima dia, ya it's okay gitu. Tapi untuk ini pesannya kali ini spesial loh, untuk pembacaan kali ini aku kasih nih satu kartu untuk kalau kalian masih bimbang harus menerima dia atau tidak. Pesannya ya boleh kok, silahkan untuk menerima dia lagi gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate ya. Wow, hampir 40 menit. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak ini bisa resonate. Untuk zodiaknya ya, aku lupa. Ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka pembacaan ini ya memang untuk kalian ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.